Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas atau mempelajari materi fisika tentang orbit dari suatu satelit. Yang dimaksudkan dengan satelit adalah benda alami atau buatan yang mengorbit di sekitar sebuah planet di bawah gaya tarik gravitasi dari planet tersebut. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit alami, sedangkan Palapa merupakan satelit buatan yang mengorbit bumi. Ketentuan untuk pembentukan satelit buatan adalah bahwa pusat orbit satelit harus bertepatan dengan pusat bumi, atau dengan kata lain, satelit harus bergerak dengan lintasan berupa lingkaran besar yang mengelilingi bumi. Kecepatan orbit suatu satelit merupakan kecepatan yang diperlukan untuk menempatkan satelit ke orbitnya di sekitar bumi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalkan sebuah satelit yang berada pada posisi R kecil dari pusat bumi atau berada pada posisi H dari permukaan bumi. Satelit tersebut mengorbit bumi atau bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan V. Untuk revolusi satelit atau perputaran satelit di sekitar bumi ini, gaya tarikan gravitasi berperilaku sebagai gaya sentripetal. Kita ketahui bahwa gaya tarikan gravitasi itu diberikan oleh G kali massa satelit dikali massa bumi dibagi R kecil pangkat 2. Dan gaya sentripetal itu sama dengan M kali V kuadrat per R. Maka, karena gaya tarikan gravitasi berperilaku sebagai gaya sentripetal, maka dapat kita tuliskan mv kuadrat per R sama dengan G kali M besar kali M kecil per R pangkat 2. Sehingga kita dapatkan kecepatan orbit satelit diberikan oleh V sama dengan akar dari G kali M planet atau M bumi dibagi dengan R. Karena GM itu dapat kita tuliskan sebagai GR pangkat 2 dan R sama dengan R jari-jari planet atau jari-jari bumi ditambah dengan H, maka V dapat kita tuliskan sebagai akar dari GR kuadrat per R tambah H atau sama dengan R kali akar G per R tambah H, dengan G itu sama dengan percepatan gravitasi. Kecepatan orbit satelit ketika ia berputar sangat dekat dengan permukaan planet kita dapat ketahui dengan menggunakan V sama dengan akar dari konstanta gravitasi dikali massa planet G kali M dibagi dengan R kecil atau posisi satelit terhadap pusat planet sama dengan akar dari konstanta gravitasi dikali M atau G kali M dibagi dengan R tambah H. R ini adalah jari-jari dari planet. Karena H sama dengan 0, H sama dengan 0 ini karena orbit satelit sangat dekat dengan permukaan planet dan konstanta gravitasi dikali massa planet dapat kita ganti dengan G kecil atau percepatan gravitasi dikali R pangkat 2. Ini berasal dari rumus G percepatan gravitasi itu kan sama dengan Gm per R kuadrat, sehingga Gm dapat kita tuliskan sebagai G kecil dikali R pangkat 2, sehingga kecepatan orbit satelit ketika ia berputar sangat dekat dengan permukaan planet dapat diberikan oleh V sama dengan akar dari konstanta gravitasi dikali massa planet dibagi dengan jari-jari planet atau sama dengan akar dari percepatan gravitasi dikali jari-jari planet. Sehingga
Untuk bumi atau kecepatan orbit satelit di dekat permukaan bumi adalah akar dari percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 dikali jari-jari bumi, yaitu 6,4 kali 10 pangkat 6. Kita dapatkan sekitar 7,9 km per second atau sekitar 8 km per second. Kecepatan lolos atau kecepatan untuk lepas dari medan gravitasi diberikan oleh VE sama dengan akar dari 2 kali konstanta gravitasi G dikali massa planet dibagi dengan jari-jari planet. Maka hubungan antara kecepatan lolos ini dengan kecepatan orbit satelit di dekat permukaan bumi adalah V sama dengan VE per akar 2. Ini berarti bahwa jika kecepatan satelit yang mengorbit di dekat permukaan bumi dibuat 2 kali atau meningkat sebesar 41%, maka satelit tersebut akan lepas dari medan gravitasi. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. 2 satelit A dan B mengelilingi sebuah planet P dalam orbit melingkar yang masing-masing memiliki jari-jari 4R dan R. Jika kecepatan satelit A adalah 3V, maka kecepatan satelit B adalah, jadi suatu planet P yang bermassa M dan satelit yang mengorbit planet yang dengan kecepatan V pada posisi R dari pusat planet, maka kecepatan orbit dapat diberikan oleh akar Gm per R. Dari soal diketahui jari-jari orbit satelit A, RA sama dengan 4R. Sedangkan jari-jari orbit satelit B, RB sama dengan R. Dan kecepatan orbit satelit A sama dengan 3V. Maka kecepatan orbit satelit B adalah, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan perbandingan. Karena dari rumus kecepatan orbit satelit kita dapatkan V sebanding dengan 1/4 akar R, atau V berbanding terbalik dengan akar R. Maka VA per VB sama dengan akar RB per RA. Sehingga kita masuki nilai VA-nya 3V per VB sama dengan akar dari RB-nya R dibagi RA-nya 4R. Coret sehingga kita dapatkan 3V per VB sama dengan 1/2. Sehingga VB-nya sama dengan 6V. Jadi ketika kecepatan satelit A adalah 3V, maka kecepatan satelit B-nya adalah 6V. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah satelit bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan V dalam orbit melingkar dengan radius R. Jika jari-jari orbitnya menurun sebesar 1%, maka kecepatannya akan... Untuk menentukan besarnya kecepatan orbit suatu satelit, kita gunakan rumus V sama dengan akar dari Gm per R. Sehingga karena V-nya itu berbanding terbalik dengan akar R, maka jika R-nya menurun, maka V-nya meningkat. Dari rumus dapat kita tuliskan persen perubahan V itu sama dengan
setengah kali persen perubahan R. Setengah ini berasal dari V sebanding dengan akar R atau 1 per R pangkat setengah. Sehingga persen perubahan V sama dengan setengah kali persen perubahan R dari soal adalah 1%. Maka dikali 1%. Sehingga persen perubahan V kita dapatkan 0,5%. Jadi, jika jari-jari orbitnya menurun sebesar 1%, maka kecepatannya akan meningkat sebesar 0,5%. Jawabannya B. Kita lihat soal yang ketiga. Jarak antara pusat bumi dan bulan adalah 384.000 km. Jika massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg, maka kecepatan bulan mengelilingi bumi adalah, untuk menentukan kecepatan bulan mengelilingi bumi, kita gunakan rumus V sama dengan akar GM per R. Dengan R itu sama dengan jarak antara pusat bumi dan bulan, yaitu sekitar 384.000 km, atau sama dengan 384.000 kali 10 pangkat 3 meter. Dan massa planet dalam hal ini bumi itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 24 kg. Sehingga kecepatan bulan mengelilingi bumi adalah sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 6 kali 10 pangkat 24 dibagi 384.000 eksponen 3. V mendekati 1,02 kali 10 pangkat 3 meter per second, atau sama dengan 1,02 km per second. Jadi jawabannya A.